Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang pada video saya kali ini. Perkenalkan, saya Muhammad Sri Ariti Madia, mahasiswa Prodi Akuntansi di Politeknik Negeri Madiun. Pada video ini, saya akan membahas tentang kode etik akuntan di Indonesia sebagai bagian dari tugas UAS saya. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Rosida Ibrahim selaku dosen pengampu dan teman-teman yang berbahagia. Baiklah, mari kita mulai videonya dan semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat bagi kalian yang menonton video. Beberapa materi yang akan saya bahas di video ini, yang pertama mengenai profesi akuntan, yang kedua dari organisasi IAI atau Institut Akuntan Indonesia, yang ketiga mengenai profesi akuntan dalam sorotan, keempat mengenai struktur etika IAI, yang kelima mengenai pengawasan dan perizinan KAP, serta nantinya juga saya akan membahas satu contoh kasus dan saya akan menganalisa dari kode etik profesi akuntan. Profesi akuntan. Menurut KBBI yang telah saya temukan, profesi itu merupakan bidang pekerjaan yang ditempuh melalui pendidikan keahlian seperti kejuruan atau keterampilan tertentu. Sedangkan menurut Mulyadi pada tahun 2016, menjelaskan akuntan itu merupakan seseorang yang memiliki keahlian di bidang akuntansi dan memberikan jasa di bidang akuntansi, baik sebagai akuntan publik, akuntan intern, akuntan pemerintah, maupun akuntan pendidik. Lalu menurut IFAX atau International Federation of Accountant, semua bidang pekerjaan yang mempergunakan keahlian di bidang akuntansi, termasuk bidang pekerjaan akuntan publik, akuntan intern yang bekerja pada perusahaan industri, keuangan atau dagang, akuntan yang bekerja di pemerintah, dan akuntan sebagai pendidik. Nah, jenis profesi akuntan ini terbagi menjadi 3 nih. Yang pertama ada akuntan manajemen. Jadi dia ini menginput transaksi keuangan seperti membuat laporan keuangan secara periodik juga. Terus outputnya berupa laporan keuangan atau financial statement dan laporan akuntansi manajemen. Alat pertanggungjawaban terkait kinerja perusahaan kepada stakeholders juga. Lalu ada akuntan publik yang melakukan pemeriksaan laporan keuangan dan memberikan opini kewajaran laporan keuangan. Lalu dia ini harus bersifat independen, yaitu opini yang diberikan tidak terpengaruh kepentingan internal perusahaan. Profesi akuntan publik juga diawasi oleh institusi pemegang dari otoritas. Lalu ada auditor internal, yang mana tidak berwenang memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan, tapi hanya bisa memberikan rekomendasi. Jadi si auditor internal ini biasanya merupakan seorang audit, tapi di dalam entitas tersebut. Lingkup tugas auditor internal itu ada audit keuangan yang menilai kewajaran laporan, audit operasional, penilaian atas kinerja organisasi, audit ketaatan yaitu aktivitas perusahaan, mematuhi peraturan dan standar, lalu ada investigasi khusus dari dugaan kecurangan, penyimpangan, dan atau pelanggaran, serta ada audit sistem informasi dan sebagainya. Selanjutnya mengenai Institut Akuntan Indonesia atau IAI, yang didirikan pada tanggal 23 Desember 1957, yang merupakan organisasi profesi yang menaungi seluruh akuntan Indonesia dan menjadi satu-satunya wadah yang mewakili profesi akuntan Indonesia secara keseluruhan. Organisasi ini, yang dulu bernama Ikatan Akuntan Indonesia, disikap menjadi IAI lahir 12 tahun setelah Indonesia merdeka. Pada awal berdiri, susunan pengurus itu masih terdiri atasnya ketuanya itu adalah Profesor Sumarjo, terus ada panitaranya yaitu Dr. Andes Gotisim, terus ada bendaharanya yaitu Dr. Andes Basuki, Pesit Hatta, lalu ada komisarisnya yaitu Dr. Andes Antonjo dan Dr. Andes Hendra Darmawan. Pada saat itu, pertama kali didirikannya itu hanya ada 11 akuntan di Indonesia. Anggaran dasar IAI baru diserahkan oleh Menteri Kehakiman RI pada tanggal 11 Februari 1959 dan baru dimuat dalam Berita Negara RI nomor 24 tanggal 24 Maret 1959. Walaupun demikian, para anggota itu sepakat bahwa tanggal pendirian IAI tepat pada tanggal 23 Desember 1957. Pesatnya pertumbuhan ekonomi yang dicapai pada era pemerintahan Orde Baru, serta dengan dibukanya kebijakan investasi bagi modal asing, memungkinkan pertumbuhan dan kemajuan yang juga dicapai oleh mereka yang berprofesi sebagai akuntan publik. Oleh karena itu, para akuntan yang berprofesi sebagai akuntan publik ini sepakat untuk membentuk suborganisasi tersendiri di bawah naungan IAI pada tanggal 7 April 1977. Saat itu bernama Ikatan Akuntan Indonesia Sesi Akuntan Publik disingkat menjadi IAI FAP. Sehingga tahun berikutnya itu para akuntan lainnya membentuk sub-sub organisasi sesuai dengan spesialisasinya. Seperti contohnya IAI Kompartemen Akuntan Pendidik menjadi IAI KAPD, lalu ada IAI Kompartemen Akuntan Manajemen menjadi IAI KAM, dan IAI Kompartemen Akuntansi Publik menjadi IAI KASP. Selanjutnya, pada tanggal 23 Mei 2007, terjadi peristiwa penting yang menandai tonggak baru perubahan organisasi dalam tubuh IAI, di mana suborganisasi IAI KAP berubah menjadi organisasi baru yang independen dengan nama Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI. IAI KAP kemudian dibubarkan, namun sebagai gantinya IAPI ini secara kelembagaan mendaftarkan diri sebagai anggota IAI dan mendapat persetujuan dari IAI pada tanggal 4 Juni tahun 2007. Pada saat didirikan IAI ini, jumlah akuntan itu hanya 11 akuntan. Dan pada akhir bulan Desember pada tahun 2008, nama register akuntan di Departemen Keuangan telah sampai di 46094, walaupun tidak semuanya terdaftar sebagai anggota IAI. Walaupun organisasi profesi ini telah ada sejak tahun 1967, namun profesi ini baru berkembang pada era Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru memprioritaskan pembangunan di bidang ekonomi. Meskipun memiliki peran penting dalam dunia bisnis dan pemerintahan, profesi ini tidak luput dari sorotan akibat pelanggaran etika yang terjadi baik di dalam negeri maupun internasional seperti skandal Enron, KAP Anderson, dan juga Pertamina. Kejadian tersebut menunjukkan pentingnya menjaga profesionalisme dan integritas akuntan. Tantangan global seperti kemajuan teknologi dan kompetensi bisnis menuntut akuntan khususnya generasi muda untuk terus mengembangkan keterampilan, memperluas wawasan, serta menanamkan nilai-nilai etika yang kuat demi menjaga keberlangsungan profesi dan kepercayaan publik.
Lalu struktur etika Institut Akuntan Indonesia. Tujuan profesi akuntansi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya dengan standar profesionalisme tertinggi dan mencapai tingkat kinerja tertinggi dengan orientasi kepada kepentingan publik. Untuk mencapai tujuan tersebut, ada 4 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama mengenai kredibilitas. Seperti masyarakat membutuhkan kredibilitas informasi dan sistem informasi. Lalu profesionalisme, diperlukan individu dengan jelas yang dapat diidentifikasi oleh pemakai jasa akuntan sebagai profesional di bidang akuntansi. Lalu ada kualitas jasa, keyakinan bahwa semua jasa yang diperoleh dari akuntan diberikan dengan standar kinerja tertinggi. Dan terakhir ada kepercayaan, pemakai jasa akuntan harus merasa yakin bahwa terdapat kerangka etika profesional yang melandasi pemberian jasa oleh akuntan. Struktur kode etik IAI. Yang pertama mengenai prinsip etika. Prinsip etika memberikan kerangka dasar bagi aturan etika yang mengatur pelaksanaan pemberian jasa profesional oleh anggota. Prinsip etika disahkan oleh Kongres bagi seluruh anggota yang terdiri dari 8 prinsip, seperti tanggung jawab profesi, kepentingan publik, prinsip integritas, prinsip objektivitas, prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional, prinsip kerahasiaan, prinsip perilaku profesional, prinsip standar teknis. Lalu ada aturan etika. Aturan etika merupakan penjabaran lebih lanjut dari prinsip-prinsip etika dan ditetapkan untuk masing-masing kompeten. Lalu ada interpretasi aturan etika. Interpretasi aturan etika merupakan penafsiran, penjelasan, atau elaborasi lebih lanjut atas hal-hal, isu-isu, dan pasal-pasal yang diatur dalam aturan etika yang dianggap memerlukan penjelasan agar tidak terjadi perbedaan pemahaman atau aturan etika yang dimaksud. Lalu mengenai tanya dan jawab. Tanya jawab ini dapat dilakukan dengan Dewan Standar Profesi yang dibentuk oleh pengurus kompartemen atau institut yang bersangkutan guna memberikan penjelasan atas setiap pertanyaan dari anggota kompartemen tentang aturan etika beserta interpretasinya. Organisasi profesi IAI memiliki fungsi utama sebagai self-regulatory body, yaitu sebagai wadah atau media untuk mengatur, membina, serta mengawasi kualitas kinerja dan perilaku dari anggota sehingga selalu dapat menjaga citra profesinya. Dalam hal ini, IAI KAP atau IAPI mempunyai peran yang cukup penting sebagai suborganisasi di bawah IAI bagi kehidupan bisnis dan ekonomi. Maka, karena derajat kepentingannya, pengawasan terhadap kinerja KAP tidak dapat hanya dinilai dari organisasi itu sendiri. Tapi, apa itu KAP? KAP itu adalah badan usaha yang menyediakan jasa audit dan akuntansi yang berperan penting dalam menjaga kepercayaan publik dan integritas laporan keuangan. Persyaratannya itu apa? Yang pertama, sudah pasti pemilik harus sebagai akuntan publik bersertifikat. Lalu memiliki izin praktik dari Kementerian Keuangan, memiliki minimal 2 partner atau rekan yang juga akuntan publik, serta kantornya itu tetap dan memiliki legalitas usaha seperti NPWP, SIUP, dan lain-lain. Pengaturan dan perizinan KAP. Proses perizinan KAP itu bagaimana sih? Jadi kalau misalnya kalian yang menonton video ini ada yang ingin membuat KAP setelah lulus kuliah ini, bisa nih lihat nih. Yang pertama, mengajukan izin ke Kementerian Keuangan. Lalu verifikasi dokumennya seperti sertifikat CPI, kode etik kalau ada pengalamannya, lalu ada evaluasi dan persetujuan, serta penerbitan surat izin dan nomor registrasi KAP. Lalu pengawasan dan pengaturan KAP bagaimana? Nah, pemerintah tidak hanya memberikan aturan, namun juga membentuk suatu badan atau lembaga. Itu beberapa badan atau lembaga yang memiliki kepentingan langsung melakukan pembinaan dan pengawasannya. Yang pertama, sudah pasti Kementerian Keuangan atau Menteri Keuangan RI, lalu ada quality review oleh Ditjen Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan RI, lalu ada IAI dan kompartemen-kompartemennya yang terkait, lalu ada Dewan Kehormatan IAPI, lalu ada Dewan Review Mutu IAPI, serta ada Bapepam LK. Baik, kali ini saya akan memberikan satu contoh kasus dari PT Garuda Indonesia pada tahun 2018 dan saya akan menganalisa kasusnya itu dari kode etik profesi akuntan. Jadi singkatnya, permasalahan utama dalam kasus ini adalah pengakuan pendapatan sebesar sekitar 3,40 triliun dari perjanjian kerjasama dengan PT MAT atau Mahathir Aeroteknologi sebagai laba operasional bersih pada laporan keuangan tahun 2018. Yang mana hal ini tuh nggak lazim dan mengejutkan, mengingat pada tahun sebelum-sebelumnya itu PT Garuda Indonesia masih merugi, tapi semenjak kerjasama PT Garuda Indonesia mencapai laba dan labanya itu lumayan besar gitu. Mungkin jika memang ada yang ingin tahu mengenai kasus ini lebih lanjut, bisa mencari dari berita-berita yang tersebar, atau bisa juga komen. Jadi, pertama kita melihat dari prinsip integritas. Prinsip integritas ini menurut akuntan untuk bersikap jujur dan lugas dalam sebuah hubungan profesional dan bisnis. Tapi dalam kasus ini, Direksi PT Garuda Indonesia dan KAP-nya itu yaitu KP Tanubrata, Sutarso Fahmi, Bambang, dan rekan diduga tidak jujur dalam menyajikan laporan keuangan. Serta pengakuan pendapatan dari PT MAT tanpa adanya aliran kas masuk yang jelas dan tanpa hasil penagihan menunjukkan upaya untuk menghias laporan keuangan atau adanya window dressing. Lalu bisa terlihat juga dari sisi prinsip objektivitas, yang mana prinsip ini harus akuntan itu diharuskan untuk tidak membiarkan bias, benturan kepentingan atau pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain memengaruhi pertimbangan profesional atau bisnis mereka. Tapi auditor, Kasniar, Sirma PA, dan KAP Tanubrata, Sutanto Fahmi, Bambang, dan rekannya itu sebagai pihak independen yang mengaudit laporan keuangan seharusnya menjaga objektivitasnya. Namun, dengan menyetujui laporan keuangan yang memiliki penjagaan signifikan, objektivitas mereka itu dipertanyakan. Diduga ada tekanan atau kepentingan lain yang membuat auditor tidak mempertahankan sikap skeptisme profesionalnya. Lalu kompetensi dan kehati-hatian profesional, yang mana prinsip ini mengharuskan akuntan untuk mempertahankan pengetahuan dan keahlian profesional pada tingkat yang dibutuhkan untuk memastikan klien atau pemberi kerja menerima layanan profesional yang kompeten. Auditor itu seharusnya memiliki kompetensi untuk mengidentifikasi adanya ketidaksesuaian dalam pengakuan pendapatan berdasarkan PSAK 23 yaitu pendapatan dan ISAK 8 atau PSAK 30 mengenai sewa, terutama terkait substansi transaksi. Ketidakmampuan atau kelalaian auditor dalam mendeteksi dan melaporkan manipulasi ini menunjukkan kurangnya kehati-hatian profesional, sehingga OJK dan BI akhirnya menemukan bahwa laporan keuangan tersebut tidak sesuai dengan PSAK, ISAK 8 dan PSAK 30. Lalu ada perilaku profesional, yang mana perilaku profesional mengharuskan akuntan untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dan menghindari tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Pelanggaran terhadap Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, Pasal 69 Peraturan Bapepam dan LK Nomor sekian dan PSAK 30 yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia dan auditornya merupakan bukti nyata pelanggaran terhadap perilaku profesional, yang mana tindakan ini sangat merusak kepercayaan publik terhadap profesi akuntan dan pasar modal secara keseluruhan. Lalu dari prinsip kerahasiaan,
itu jika selama proses audit atau penyusunan laporan keuangan memang ada informasi rahasia yang disalahgunakan atau dibocorkan, hal ini itu akan termasuk menjadi pelanggaran. Namun dari kasus yang pernah saya baca ini, fokus utama ini adalah pada penyajian informasi yang tidak akurat, bukan pada kerahasiaan, lebih ke mengenai window dressing-nya. Tak terasa ternyata video ini telah selesai dan saya sudah memberikan informasi yang semoga ini informasi yang bermanfaat untuk kalian yang menonton video ini. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, terima kasih.